Hari ini 22 Januari 2025. Kembali kita perhatikan XAU USD. Ini di daily-nya teman-teman. Ada yang menarik nggak di daily-nya? Tentu yang ada yang menarik. Apa itu? Dia nge-retest 2749. Supply dia sendiri untuk area daily-nya. Ini kemarin kita sudah bahas, if dia breaks, equal high-nya tentu dia akan strong bullish. Kenapa saya bilang dia akan strong bullish? Karena triple bottom. Dan target saya 2750 sudah tercapai. Kalian bisa tonton video saya yang sudah saya upload. Itu saya selalu bilang kalau misalnya ini lanjut bullish, ya potensial dia lanjutkan ke 2750. Hari ini ngehit 2750. Jadi kita tinggal pantau what's next, apa yang harus kita perhatikan sekarang, apa yang bisa kita jalankan sekarang. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan highest level di 5 November, semuanya sama di 2750, 2749 ya. Jadi ada di yang di 2750, sebentar saya bulatkan. Nah, ini ada yang di 2750. Nah, ini kan 2750.01, jadi 2750 lah saya bilangnya. Ada di 2750 sampai 2749. Jadi ini adalah highest yang teman-teman perlu perhatikannya. Kenapa perlu diperhatikan? Karena zonanya di retest hari ini. Ini saat ini dia nge-retest. Sehingga kalau misalkan tanya sama saya, bisa nge-sell nggak? That's actually a good question. Kenapa saya bilang that's actually a good question? Karena bisa. Ini satu-satunya lagi sell yang bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Setidak-tidaknya dia kasih retracement dulu. Setelah dia bullish ini, kita berharap dia closingan di daily-nya akan mengalami penurunan. Simpelnya gitu ya. Jadi kita berharap adanya retracement yang terjadi di area seperti ini. Tapi yang kita tahu apa? Yang kita tahu adalah sudah confirm bullish. Menurut saya dengan kondisi bullish seperti ini, seandainya hari ini pun close daily-nya bullish, nggak usah jauh lah, nggak usah jauh sampai 2760, nggak usah. 2752 aja atau 2755 aja. Next stop all time high lagi. Ya, bakal ngehit all time high lagi ke 2790, 2780-an. So let's see apa yang akan terjadi. Untuk sekarang kita balikin nanti ke Oanda. Kita ngomonginnya di H4 dulu, dan di H4 ini kita naik ke chart. Teman-teman bisa perhatikan bullish, only bull, hanya bullish saja dia, going up dari kemarin, top naik terus, nge-retest di sini. Nih area-area yang dia retest. Ya, ini area yang dia retest. Artinya apa? Artinya ya tentu tadi saya sudah bilang area paling bagus atau paling better teman-teman manfaatkan untuk entry, sell kembali. Ya, area paling baiknya, terbaiknya lah. Kenapa ya? Karena kalau sudah break semua habis, selebihnya all time high teman-teman. Kenapa saya bilang terbaik ya? Karena nggak ada area lain lagi. Ya, karena nggak ada area lain itu lagi lah. Makanya saya bilang this is the only best level yang bisa dimanfaatkan untuk sell. Tapi ingat teman-teman, dia berhasil break triple bottom, artinya fokus utama kita adalah buy for continuation. Jadi only sell itu sebatas sebagai scalping sama high risk only. Nah, sekarang kita ngomongin di H1. Saya akan mundurin, saya akan paskan harganya. Saya akan tarik untuk setiap harga yang terbentuk di sebelum-sebelumnya di belakang sini. Pertama, this one. Ini saya tarik dulu. Ini 2749691. Di atasnya lagi ini 2756. Sampai paling atas kalau kita ngambil liquidity grab-nya ini ada di 2762. Ya, harga sekarang di berapa? 2749635. Teman-teman bisa perhatikan this one sama area yang ada di sebelah sini. Tentu yang bisa kita manfaatkan apa? Yang bisa kita manfaatkan adalah sell dalam momentum yang terjadi. Kalau bisa kita bilang level yang terbentuk ketika dia drop signifikan ini adalah 2749 sampai 2756. Jadi kita bisa pecah aja. Karena harga sekarang di 2749.9, berarti kan kita sudah mendekati sama 2750-nya ya. Sebelum saya bahas ke sell-nya, kita ngomongin yang bisa di-buy dulu aja. Pertama, kita nggak tahu penurunannya kapan, jadi nggak perlu bisa narik Fibo retracement. Ya, nggak usah repot-repot narik Fibo retracement. Yang kita tahu adalah adanya base dulu. Ada beberapa base yang terbentuk, tapi di sini adalah base yang paling better kita bisa ngeliat, yaitu 2740. The only good base yang bisa kita perhatikan. Kalau kita ubah jadi M5 atau misalnya area-area lain, ini base yang bagus. Kenapa? Karena nahan up, ditahan, nahan untuk lanjut going up. Sehingga 2740 ini salah satu area yang menarik untuk kita perhatikan. Untuk apa? Tentu untuk nge-buy. 2740 sampai 2738. This one. Ini akan menjadi area buy pertama saya, buy high risk as long as 40 yang nggak di breakout. Ya, jadi manfaatkannya within this one. 2740, 2738. Buy selanjutnya di mana? Tentu adalah area ketika saya bilang dia nge-sweep. Artinya di mana teman-teman? 2733. 2733. Area ketika saya bilang ini dia bakal ini kalau dia nge-sweep, sweepnya kuat, dia bakal going up strong. Kenapa? Tentu karena pergerakannya signifikan seperti ini. Yang dia tinggalkan apa teman-teman? Yang dia tinggalkan adalah fair value gap. Jadi 2733
2731 supposedly 2730-an. Nah, ini adalah dua zona buy paling dekat dan yang paling bisa kita manfaatkan. Ya, pertama 2740 selama 2740 nggak di breakout di H1, kedua 2733 selama 2733 juga nggak di breakout di H1. Dimana medium risk-nya masih nggak berubah sebenarnya dari kemarin-kemarin. Medium risk saya itu di 2674. Cuman untuk saat ini mungkin my biggest medium risk, seandainya teman-teman dia retracement ya, dia drop dari sini, berarti kan kita bisa tarik Fibo ya. Anggap dia drop aja di harga dari sini, semisal. Maka 2712 nih. Jadi 2713, 2711 ini menjadi medium risk. Jadi ini saya hapus 2715, ini saya hapus. Nah. Ini adalah 3 area saya. 4038 untuk buy, 3330 untuk ngebuy, selama 40 yang nggak di breakout di H1. Ini selama 33 yang nggak di breakout di H1 ya. Dan 1311 ini adalah medium risk-nya saya. Sekarang kita bahasnya si sell. Saya mau nge-sell nih, ya kan? Ini harga udah naik kenceng sampai 2750. Kalau saya harus nge-sellnya di mana? Pertama teman-teman lihat, ini area level sudah di break di 2749. Jadi potensial 2749 ini menjadi base baru. Kalau misalnya kita ngomongin di H4 dulu ya. Ya, potensialnya. Kalau misalnya dia bisa close H4 ini masih still within a good momentum, nanti di jam 1 kan baru selesainya nih untuk candlestick ini. Jadi kalau dia masih close di atasnya, it means potensial dia untuk mengejar lebih atas dan atasnya lagi terbuka lebar. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan 2749, 2756 dan 2762. If I change it untuk garis, sebenarnya the highest-nya aja. Kalau kita ngomongin basically secara closing kan ya 2754 sih, ini angkanya 2754. Artinya apa? Artinya zona kita bisa nge-sell. Ya, zonanya untuk kita nge-sell itu dua. Pertama adalah 2754, 2756. Ya, 5456 as long as 54 yang nggak di breakout di H1. Itu dulu. 2754, 2756. Dan nanti next-nya adalah di 2760-an atas. Ya, 2760-an atas. Jadi cuma bisa manfaatkan itu aja. Kondisi sekarang bagaimana? Ini sudah strong bullish teman-teman. Ya, ini sudah strong bullish. Jadi menurut saya nahanin sell tuh nggak ada gunanya. Kecuali nanti dia masuk di 54, dia masuk di 56, dia nggak berhasil break, kita baru entry di 54 dan 56. Harapannya apa? Harapannya dia balik setidak-tidaknya ya. Paling jauh harapan kita adalah dia balik ke 49. Itu dulu. Paling jauhnya adalah ke 49 karena jadi base baru kan. Tapi seandainya dia memang benar-benar strong untuk melanjutkan penurunannya, harapan kita adalah dia setidak-tidaknya nutup gap di 3330. Itu dulu. Ya. Cuman untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan MACD strong walaupun mulai ada perlambatan, tapi RSI-nya sudah masuk di zona OB, overbought, sudah mulai jenuh beli, tapi still ini gambar yang kuat, artinya apa? Potensial dia masih melanjutkan penguatannya, masih terbuka lebar teman-teman. Ya, jadi kita coba bisa manfaatkan buy dalam beberapa zona tadi, 1, 2, dan 3 zona harapan kita. Dan sell harapan kita adalah dia retracement dari area paling atas. Hanya itu aja. Selebihnya go for buy. Bahkan 2749 kalau misalnya benar-benar di break itu lebih better kita buy continuation sebenarnya. Jadi buy continuation from 2749. Oke. So maybe that's all teman-teman. Kalian bisa sesuaikan lagi mapping ini dengan referensi trade kalian atau misalnya cara kalian trading trade on your trade on your trading plan. Jadikan mapping ini sebagai referensi bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about untuk mapping karena saya pasti akan selalu share di dalam grup. Oke, thank you so much.